Sebelum menjadi daerah yang mandiri dan otonom, Kabupaten Banjar memiliki sejarah yang berliku dan sangat panjang. Berawal sejak tahun 1826, dibuat perjanjian perbatasan antara Sultan Adam dengan pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1835, sewaktu pemerintahan Sultan Adam Al-Wasikubilah, telah dibuat untuk pertama kalinya ketetapan hukum tertulis dalam menerapkan hukum Islam di Kesultanan Banjar yang dikenal dengan Undang-Undang Sultan Adam tahun 1855. Status Kesultanan Banjar setelah dihapuskan masuk ke dalam Kresidenan Abdeling Selatan dan Timur Borneo. Bekas Kesultanan Banjar dibagi menjadi dua divisi, yaitu daerah Banua Lima di bawah Rejen Raden Adipati Dano Raja dan daerah Martapura di bawah Rejen Pangeran Jaya Pamenang. Divisi Martapura terbagi dalam 5 distrik, yaitu Distrik Martapura, Distrik Riam Kanan, Distrik Riam Kiwa, Distrik Benua Ampat, dan Distrik Margasari. Wilayah Kalimantan Selatan dibagi dalam 4 Abdeling, salah satunya adalah Abdeling Martapura. Terjadi perubahan dalam keorganisasian pemerintahan Hindia Belanda, diantaranya penghapusan jabatan Rejen tahun 1884. Rejen Martapura terakhir adalah Pangeran Suryawinata. Sejak 1898, di bawah Abdeling terdapat Onder Abdeling dan Distrik. Pembagian administratif tahun 1898 menurut Statblad tahun 1898 nomor 178, Abdeling Martapura dengan ibu kota Martapura terdiri dari Distrik Martapura, Onder Abdeling Riam Kiwa dan Riam Kanan, Onder Abdeling Tanah Laut terdiri dari Distrik Laihari, Distrik Maluka, dan Distrik Satui. Dalam tahun 1902, Abdeling Martapura membawahi 3 Onder Abdeling, Martapura, Pengaron, dan Tanah Laut. Perubahan selanjutnya Martapura menjadi Onder Abdeling di bawah Abdeling Banjarmasin. Abdeling dipimpin oleh Controller dan Kepala Distrik seorang bumi putra dengan pangkat Kiai. Setelah kedaulatan diserahkan oleh pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 27 Desember tahun 1949, ditetapkan daerah otonomi Kabupaten Banjarmasin. Daerah otonom Kabupaten Banjarmasin meliputi 4 kawedanan. DPRDS pada tanggal 27 Februari tahun 1952 mengusulkan perubahan nama Kabupaten Banjarmasin menjadi Kabupaten Banjar yang disetujui dengan Undang-Undang Darurat tahun 1953, kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959. Ide untuk meneliti kapan berdirinya Kabupaten Banjar dicetuskan untuk pertama kali oleh Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Banjar, yakni Dr. Andes Haji Anang Muhtar Sofian. Untuk memastikan sejarah dan penentuan hari jadi Kabupaten Banjar, maka tahun 1982, Bupati Kabupaten Banjar menugaskan Kepala Bagian Hukum dan Ortal pembentukan sebuah tim atau panitia yang tugasnya meneliti kapan berdirinya Kabupaten Banjar ini. Kemudian dengan surat keputusan Bupati Banjar nomor 267/3/HOT tertanggal 4 Desember tahun 1982 ditetapkan pembentukan panitia penyusunan sejarah Kabupaten Banjar yang dikenal dengan sebutan Panitia 7. Panitia 7 yang terdiri dari Ketua Zamain Marlim, Sekretaris Merangkap Anggota Anwar Badri BA. Untuk anggota-anggota yakni Haji Gusti Masdar, Haji Gusti Mastur, Haji Muhammad Asnan, Hasan Ali BA, Dr. Andes Hadir Asra. Bupati kita pada saat itu
yang bernama Haji Muhtar Sopian, yang kebetulan adalah orang Banjar yang bersekolah di Sekolah Menengah Islam Hidayatullah, Semih Matapura. Setelah sekolah tamat, beliau terus masuk ke militeran, ke TNI. Berkarir sampai beliau memangku pangkat sebagai letnan kolonel. Kemudian pangkat sebelum menjadi bupati, beliau adalah kepala Depak, kepala Kanwil Departemen Agama Kalimantan Barat. Jaga apa baik beliau memang kadang sulit, kadang pernah menyulitkan orang juga. Baik beliau. Pada tahun 1982, Kabupaten Banjar dipimpin oleh seorang bupati atas pilihan DPRD Kap Banjar, yaitu Bapak Bupati Dr. Andes Haji Anang Muhtar Sopian. Selanjutnya beliau setelah memimpin Kabupaten Banjar ini ingin tahu tentang sejarah berdirinya Kabupaten Banjar. Pemikiran beliau itu beliau tindak lanjuti dengan membentuk satu panitia yang disebut dengan Panitia 7. Panitia 7 ini akhirnya bekerja secara administrasi dan juga bekerja secara di lapangan melalui seminar-seminar, melalui diskusi-diskusi dengan kelompok-kelompok beliau. Akhirnya ditemukanlah bahwa tanggal lahirnya atau hari jadinya Kap Banjar itu 14 Agustus 1950. Kami masih kenal banget bahwa ketuanya itu adalah Pak Jamain Marlim. Beliau itu adalah tokoh masyarakat, tokoh Partai Persatuan Pembangunan yang turun-temurun beliau adalah anggota DPR dan wakil ketua DPR Kabupaten Banjar. Kami ingat banget beliau ini adalah tokoh yang menguasai beberapa bahasa Belandanya, bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya. Dan beliau sangat arif, bijaksana, sehingga kalau waktu memimpin rapat di DPR, kami ingat waktu itu karena kami sempat juga berbincang-bincang dengan beliau. Beliau ini seorang tokoh politik yang bujur-bujur, itu kelasnya kelas nasional paling enggak. Tapi beliau tetap berkiprah hanya untuk Kabupaten Banjar sampai akhir hayat beliau. Itu Pak Jamain Marlim. Dalam rapatnya, yaitu pada tanggal 16 Februari tahun 1983, Panitia 7 telah dapat mengambil beberapa momen atau kejadian sejarah yang akan dijadikan rujukan sebagai dasar yang kuat dalam memberikan kesimpulan untuk penetapan berdirinya atau lahirnya Kabupaten Banjar. Beberapa kejadian atau momen yang menjadi dasar tersebut adalah 1. Tahun 1948, pembentukan Dewan Banjar berdasarkan Statblad 1948 nomor 14 yang disampaikan oleh pemerintah Hindia Belanda dalam upayanya untuk memecah belah rakyat dan negara RI yang telah diproklamasikan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945. Dua, tanggal 3 Agustus 1950 dengan dikeluarkannya Surat Gubernur Kalimantan nomor 154/OPB/92/04 tentang susunan wilayah dan jabatan pemerintahan
dalam Provinsi Kalimantan. 3. Tanggal 14 Agustus 1950 dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Kalimantan nomor 186/OPB/92/14 tentang pembentukan daerah-daerah otonom dalam Provinsi Kalimantan. 4. Tanggal 23 Desember 1950 pelantikan DPRD sementara Kabupaten Banjar. 5. Tanggal 7 Januari 1953 ditetapkannya Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan resmi daerah otonom kabupaten atau daerah istimewa tingkat kabupaten dan kota besar dalam lingkungan daerah Provinsi Kalimantan. Setelah itu, Panitia 7 mengadakan pembahasan yang lebih mendalam terhadap konsep naskah sejarah lahirnya Kabupaten Banjar yang disusun oleh Sekretaris Panitia sesuai dengan penugasan yang telah disusun oleh Sekretaris Panitia yang telah diputuskan pada rapat sebelumnya. Dalam kesimpulannya yang dimuat pada bagian akhir naskah tersebut, Panitia 7 menetapkan kesimpulan bahwa hari lahirnya Kabupaten Banjar adalah tanggal 14 Agustus 1950, yaitu mulai berlakunya Surat Keputusan Gubernur Kalimantan tentang peraturan sementara pembentukan daerah-daerah otonom dalam Provinsi Kalimantan. Setelah melihat beberapa rujukan, antaranya bahwa Kabupaten Banjarmasin yang telah dibentuk mulai tanggal 14 Agustus 1950 yang sekaligus menandakan rakyat sepakat bahwa tanggal tersebut adalah berdirinya Kabupaten Banjar sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan nomor 186/OPB/92/14 tanggal 14 Agustus tahun 1950. Peringatan Hari Jadi Kabupaten Banjar yang ke-33, yaitu pada tanggal 14 Agustus tahun 1983, ditandai dengan pelantikan batu pertama, Monumen Hari Jadi, dan pada peringatan Hari Jadi. Dan pada tanggal 14 Agustus tahun 1985, bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Kabupaten Banjar yang ke-35, momen Hari Jadi diresmikan oleh Gubernur KDH tingkat 1 Kalimantan Selatan yang waktu itu dijabat oleh Insinyur Haji Muhammad Said. Kami menyaksikan sendiri bahwa upacara sangat meriah karena dimeriahkan oleh beberapa atraksi kesenian daerah dan dihadiri oleh seluruh mantan bupati sebelumnya. Kami pada saat itu menjabat kepala kantor sosial politik semenjak Bupati Kolonel Infantri Mokhtar Sopian. Dan dari situ kami mendapat penjelasan secara pasti bahwa Kabupaten Banjar itu diresmikan atau hari jadinya tanggal 14 Agustus. Waktu itu tahun 1986 dengan diprakarsai oleh tim 7 yang pada saat itu diketuai oleh Bapak Haji Jamain Marlim dan kawan-kawan. Nah pada waktu itu yang saya ingat betul ini namanya Pak Jamain Marlim ini. Pak Jamain Marlim itu memang tokoh Kabupaten Banjar. Jadi mungkin tokoh juga yang ikut merumuskan sejarah Kabupaten Banjar ini. Beliau itu seorang politikus ulung juga sampai ke hayat beliau orang politik. Jadi memang sampai akhir hayat Sidin rasanya itu mungkin 20 tahunan lebih Sidin itu menjadi anggota dewan. Nah, itu mengenai Pak Jamain Marlim. Kalau Pak Gusti Masdar ini
mantan jaksa. Mantan jaksa. Kalau Gusti Mastur ini memang orang birokrat Tulen. Kemudian Anwar Asra juga orang birokrat. Kemudian Pak Anwar Badri begitu juga. Jadi kayaknya tim 7 yang dibentuk oleh Pak Muchtar Supia ini betul-betul merupakan salah satu kelompok masyarakat, baik dari kalangan kalangan birokrat, kalangan tokoh masyarakat, dan bahkan juga ada tokoh pemuda ini. Tokoh muda ini Pak Anwar Badri orang muda ini, orang Madura itu. Jadi betul-betul merupakan satu kesatuan kelompok masyarakat yang mungkin mempunyai satu pengetahuan saling sharing dari pengetahuan yang ada dari kelompok 7 itu. Kalau tim yang lain yang kami kenal, Pak Anwar Badri waktu itu sebagai kepala bagian hukum, kami mengenal baik dan dia sangat ramah, sopan dan bijak di dalam rangka memutuskan apa yang telah terjadi di Kabupaten Banjar. Pak Adi Rasra itu adalah mantan kepala kantor Sospo yang saya gantikan. Jadi waktu itu menjabat di Kabupaten Banjar dan kita masih saling kerja sama dan saling berkomunikasi dengan baik. Dan satu lagi yang saya kenal tokoh dari tim 7 itu adalah Pak Gusti Mastur. Bahkan kami pertama kali tidurnya adalah di hotel waktu penginapan beliau di Martapura. Pak Hasan Ali BA, guru kami di SMP, lalu beliau bertugas sebagai salah satu istilahnya tuh di waktu itu bukan dinas pendidikan, jawatan karena waktu itu kan masih belum nyatu dengan dinas daerah. Waktu itu jawatan pendidikan, kalau nggak pendidikan masyarakat. Nah, beliau waktu itu duduk sebagai salah satu kita tuh kabit itu di sana budaya, khusus budaya, kabit budaya. Jadi Pak Hasan Ali BA, guru bahasa Inggris kami waktu itu di SMP. Untuk mengenang sejarah pada tahap berikutnya, tahap kedua, akhirnya beliau Bupati Haji Anang Muchtar Supia membangunlah satu monumen yang monumen itu sebagai monumen hari jadinya Kabupaten Banjar. Sebelum monumen itu dibangun, memang dahulunya zaman Bupati Basri BA sudah ada monumen sejarah kejuangan rakyat Kabupaten Banjar yang berbentuk tugu keris Luk 5. Dan itu dibangun menjelang Pekan Pemuda kedua di Martapura tahun 1962. Akhirnya setelah dirumuskan bahwa hari jadi Kap Banjar 14 Agustus 1910, maka sampai sekarang pun setiap tanggal 14 Agustus 1910 diperingatilah sebagai hari jadi Kabupaten Banjar. Tugu yang ada di Martapura, seperti tugu yang ada sekarang ini, dulunya adalah tugunya itu berupa keris, sehingga saya ingat kami waktu kecil, kami sering main-main duduk di sana, keris itu di tengah-tengah, di samping kiri kanan itu kalau tidak salah itu berlian, besar-besar berlian. Jadi terbagi beberapa ini, jadi agak luas waktu itu. Memang kan kondisi waktu itu tidak terlalu padat, jadi kami melihat tuh seperti luas banget itu. Pas di persegi 3 itu kan, itu tugu yang berlambang keris. Nah, apa anunya jadi kenapa keris waktu itu? Mungkin apakah berkaitan dengan dulunya Kesultanan Banjar, Kerajaan Banjar, sehingga berlambang keris? Mungkin ada kaitan itu. Yang dapat saya ceritakan adalah
Pertama tentang masalah kotanya dulu. Kota Martapura ini dulu tidak sebagus seperti sekarang ini, baik perkantoran pemerintahnya maupun dunia usahanya atau pasarnya atau stadionnya. Tidak. Jadi ya sebagaimana kota-kota di Indonesia lainnya yang namanya di kabupaten kota apalagi di Kalimantan, ya termasuk katakanlah kita ini termasuk tertinggal gitu lah, tertinggal. Dulu yang namanya Martapura ini ada kelebihan, walaupun tertinggal lah, ada kelebihan. Dia punya lapangan 3 buah. Lapangan sepak bola, lapangan 1 itu di muka Masjid Al-Karomah, lapangan 2 di Pasar Batua, lapangan 3 yang sekarang CBS. Nah setelah itu kan lalu rumah sakit. Bukan, sebelum rumah sakit itu waktu itu perkantoran. Ya perkantoran sama rumah sakit di situ. Di Jalan Demang Lehman depan masjid itu sampai ke Jalan Kenanga ya. Jalan apa yang depan rumah Pak Bupati yang mau dibangun ini, itu sampai ke sana itu kelihatan dulu nggak ada yang menghalangi, itu lapangan alun-alun yang sangat luas, yang di sekelilingi itu pohon beringin yang besar-besar. Martapura ini dulu berawalnya adalah mulai dari bangunan-bangunan Belanda pasarnya. Kemudian lapangan itu merupakan lapangan sepak bola peninggalan zaman Belanda. Perkantoran Pemda itu sangat sederhana sekali, sangat tidak bertingkat seperti sekarang ini. Jadi sangat istilahnya itu ya sangat sederhana begitulah. Sulit dulu bang, sulit. Memang penghasilannya kecil juga, nggak ada kan. Apalagi kita bersih pasar aja berapa lah, kita pasar. Banyak itu aja pasar aja. Dulu karena fasilitas terbatas ya, fasilitas lebih mudah ini. Dulu kendaraan aja kada ada, aku nggak ada sekretaris, kada berkendaraan kan, nggak bisa kendaraan dulu. Ngalihnya Bupati kan sampai udah menyewa aja. Dulu itu kendaraan pribadi aja, aku Vespa seorang kan dulu. Kantor kan ada fasilitasnya. Kalau masyarakat Kabupaten Banjar ini dikenal sebagai masyarakat yang religius atau agamis. Makanya terkenallah Martapura disebut dengan kota Serambi Mekah. Betul masalah budaya-budaya itu di Martapura ini baharinya itu banyak sekali grup senoman hadrah, baik di kampung-kampung seperti Pasayangan, Pekoman, Kampung Melayu, Tambakanyar, itu ada grup-grup senoman hadrah. Nah itu merupakan budaya khas daripada Martapura. Adapun masalah transportasi itu ya sesuai dengan zamannya, ya sangat sederhana lah waktu tahun itu. Ada yang sebut dengan motor power, ada yang sebut dengan motor jamban, ada yang sebut dengan motor sedan Chevrolet. Kalau mau ke Banjarmasin itu pakai sedan Chevrolet ya. Kalau taksi dari Istanbul ke Pengaron atau Istanbul ke Martapura itu pakai power. Kalau juga ada taksi yang berupa motor jamban istilahnya itu. Nah, itu sangat sederhana sekali lah. Sungai transportasinya itu adalah pakai jukung kata orang. Jadi kalau mau ke Kalampayan itu ada taksian jukung di dekat Masjid Jami Martapura itu ada taksian jukung mau ke Kalampayan. Terus ke Kalampayan pakai jukung. Karena kebetulan sungainya masih
lancar lah waktu itu. Jadi ke Kalampayan itu pakai jukung aja. Belum ada lagi kapal kelotok, belum ada lagi. Yang ada mungkinnya kapal yang disebut dengan stempel. Kapal stempel itu ya kapal yang digunakan oleh orang Sungai Rangas, Keleng Benteng, Hambuko, itu ke Martapura membawa hasil-hasil pertanian setiap sore Jumat. Nah, setiap Kamis Jumat. Nah, menjelang hari Jumat. Karena pasar Martapura ini zaman bahari itu pada hari Jumat dan hari Selasa. Dua pasarannya. Nah, itu artinya ramailah manusia bertransaksi jual beli. Sekolah Darussalam dulunya itu adalah di pinggir sungai yang tadi kusebutkan Jalan Sukarame lurus sampai ke Jalan Martapura Lama, dulu pinggir sungai itu Darussalam di situ. Jadi Darussalam di pinggir sungai, sedangkan sekolah As-Salam Sekolah Muhammadiyah itu di sebelah kirinya yang ada kantor lurah, itu di tikungan kita naik di jembatan itu. Jadi jalan kita waktu itu, Jalan Ayani itu adalah jalan jembatan besi yang tadi kusebutkan, jembatan yang ada dibangun yang baru yang kesananya dari jembatan kita yang dua itu. Nah, kalau yang berkaitan dengan masalah yang berpengaruh dominan terhadap makanan itu pembentukan karakter atau budaya masyarakat di Kabupaten Banjar ini, khususnya Martapura, itu tidak bisa diingkari bahwa itu Darussalam, pesantren Darussalam sebagai salah satu kalau istilah Jawa itu kawah cadar di mukanya, penggembleng untuk memberikan pengetahuan keagamaan, sampai turun-temurun sampai sekarang kan menjadi ikonnya Kabupaten Banjar sebagai kota santri ya, kota ulama, kota santri. Di samping ada satu lagi sekolah madrasah yang namanya sekretari sekolah madrasah Islamiyah Hidayatullah Semih Martapura. Jadi dua pesantren ini, yang satu menganut budaya tradisional, pesantren Darussalam, yang satu menganut budaya tradisional dicampur dengan budaya modern, pendidikan modern. Jadi betul-betul ini lengkap di Kabupaten Banjar nih. Maaf lah kalau nanti mungkin para ahli atau para cendekiawan mungkin agak sedikit berbeda dengan saya, tapi kalau saya mengatakan Martapura ini adalah merupakan lumbungnya SDM, lumbung SDM, sumber daya manusia yang cukup mempunyai satu kebanggaan. Dia menerokan orang-orang yang berlevel-level nasional, lokal, banyak yang dihasilkan, ditelurkan sebagai produk daripada Kabupaten Banjar di Martapura, khusus Martapura ini. Memang membangun suatu masyarakat ya, apalagi masyarakat Kabupaten Banjar yang religius ini, kita tidak akan pernah lepas daripada peranan kedua belah pihak. Oleh karena itu peranan ulama khususnya di Kabupaten Banjar ini mungkin sangat dominan. Ulama sangat dominan. Kenapa? Semua ada di desa-desa di Kabupaten Banjar ini pasti ada para ulamanya, pasti ada ustadz-ustadznya gitu. Nah, kita sebagai orang pemerintah, bagaimana kita menyusun aturan atau kebijakan-kebijakan yang bisa mendukung dan sinergi dengan ulama tadi gitu. Jadi kalau kita sudah sinergi, insya Allah saya rasa pembangunan di Kabupaten Banjar ini akan lebih baik lagi. Yang mempengaruhi atau faktor yang mempengaruhi masyarakat Martapura itu sebagai masyarakat yang religius, memang itu tidak bisa dimungkiri karena faktor banyaknya ulama-ulama. Jadi di Martapura ini banyak sekali ulama-ulama. Ulama yang terkenal kan sejak warisan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ya kan? Karena Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu memang lahirnya di Lukgabang dan bermukim di dalam pagar, terus bermakam di Kalampayan. Beliaulah sebagai guru besar ulama-ulama di Martapura ini. Di samping itu banyaknya pondok pesantren yang ada di Martapura ini. Antara lain pondok pesantren yang tertua di Kalimantan ini adalah pondok pesantren Darussalam yang dulu namanya Madrasah Imad Darussalam, yang didirikan oleh
seorang tokoh dari Sarekat Islam, zaman Sarekat Islam. Nah, di samping itu juga ada pondok pesantren Hidayatullah yang lahir pada tahun 1950 di bawah pimpinan Kiai Haji Hashim Muhtar Al-Husaini, Kiai Haji Nawawi Magepuk, dan Kiai Nasrun Thohir. Kabupaten Banjar adalah sebuah kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan. Ibu kota Kabupaten Banjar berada di Kota Martapura dengan luas wilayah mencapai 4.668,50 km persegi yang terbagi dalam 20 kecamatan. Bupati pertama Kabupaten Banjar adalah A. Basuni yang menjabat sebagai bupati selama 2 tahun pada periode tahun 1950 sampai dengan 1952. Kemudian pada tahun 1953 sampai dengan 1956, Kabupaten Banjar dipimpin oleh Haji Muhammad Yusran yang menjabat bupati selama 3 tahun. Pada periode 1956 sampai dengan 1958, Kabupaten Banjar dipimpin oleh Mansyah yang menjabat bupati selama 2 tahun. Kemudian Kabupaten Banjar dipimpin oleh Gusti Nasruddin yang menjabat bupati selama 1 tahun pada periode 1958 sampai dengan 1959. Bupati kelima yang memimpin Kabupaten Banjar adalah Haji Ahmad Hudari. Beliau menjabat sebagai Bupati Banjar selama 1 tahun, yaitu pada periode 1959 sampai dengan 1960. Pada periode 1960 sampai dengan 1965, selama 5 tahun, Kabupaten Banjar dipimpin oleh Haji Basri B.A. Bupati ketujuh yang memimpin Kabupaten Banjar selama 5 tahun adalah Budi Gawis, yaitu pada periode 1965 sampai dengan 1972. Kemudian selama 2 periode yaitu tahun 1972 sampai dengan 1977 dan 1977 sampai dengan 1982, selama 10 tahun Kabupaten Banjar dipimpin oleh Sundio. Pada periode 1982 sampai dengan 1987, selama 5 tahun Kabupaten Banjar dipimpin oleh Dr. Andes Haji Anang Muhtar Sofian. Dan pada masa kepemimpinan beliaulah dicetuskan ide untuk meneliti berdirinya Kabupaten Banjar yang kemudian dibentuklah Panitia 7 untuk melaksanakan penelitian tersebut. Pada tahun 1987 sampai dengan 1989, selama 2 tahun, Kabupaten Banjar dipimpin oleh Rusyansyah. Dan kemudian pada tahun 1989 sampai dengan 1990, Fadullah Taib menjadi pejabat bupati sampai akhirnya Dr. Andes Haji Faisal Hasanuddin dilantik sebagai bupati, yaitu pada tahun 1990 sampai dengan 1995. Pada periode 1995 sampai dengan 2000, selama 5 tahun, Kabupaten Banjar dipimpin oleh Bupati Haji Abdul Majid. Kemudian pada periode 2000 sampai dengan 2004, selama 4 tahun, Haji Rudi Arifin menjadi Bupati Banjar. Dan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau disingkat dengan pilkada. Haji Rudi Arifin memutuskan untuk maju dalam pemilihan kepala daerah pertama yang dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2005. Haji Rudi Arifin berhasil menjadi gubernur dan pada masa transisi jabatan Bupati Banjar, Haji Muhlis Gafuri menjadi pejabat bupati selama 6 bulan.
sampai dilantiknya Haji Gusti Khairul Saleh atau Sultan Haji Khairul Saleh sebagai bupati pertama yang dipilih langsung oleh rakyat pada Pilkada tahun 2005. Pembangunan infrastruktur sebelum era Khairul Saleh, artinya ke belakang, untuk bidang-bidang pembangunan gedung-gedung, jalan-jalan, kemudian juga irigasi atau pertanian gitulah, agak kurang menonjol dibandingkan dengan era bupati yang sekarang. Tapi itu bisa dimaklumi. Nah ternyata waktu itu pendapatan asli daerahnya tidak, penggaliannya tidak bisa seperti sekarang ini, karena memang penggalian sumber-sumber daya alamnya atau hasil alamnya tidak seperti sekarang, penggaliannya tidak bisa seperti sekarang ini. Jadi teknologi mungkin waktu itu juga masih rendah, masih minim, sehingga pemungutan hasil juga tidak bisa maksimal. Dengan demikian lalu terbatas anggaran. Mungkin akibat keterbatasan anggaran makanya tidak seperti sekarang ini. Nah sekarang ini kan kalau Pak Bupati Khairul Saleh sering mengatakan dari 4 miliar sampai sudah sekarang tuh lebih dari 1 triliun APBD Kabupaten Banjar. Luar biasa itu. Nah makanya kebetulan lagi lah yang namanya Pak Khairul Saleh ini dia punya latar belakang pendidikannya adalah insinyur sipil lagi. Nah jadi mungkin lalu dia lebih kepada bangunan yang bersifat sipil gitu, jalan, bangunan kantor, bangunan itu kan kita lihat kan sekarang kan luar biasa itu. Nah jadi apalagi di Kota Martapura itu ada dia membangun Martapura yang berakhir dengan didapatkannya Adipura Kencana, itu memang luar biasa itu. Bahwa di zaman pemimpin atau Bupati Banjar Sultan Haji Khairul Saleh, Kabupaten Banjar ini mendapat Adipura Kencana, yaitu penghargaan tertinggi di bidang lingkungan dan satu-satunya kabupaten di Kalimantan yang mendapatkan Adipura Kencana kategori kota kecil. Oleh karena itu, maka tugunya itu dibangun di batas kota, di dekat dengan berdampingan dengan Tugu Selamat Datang. Saya melihat di Kabupaten Banjar ini para pemimpinnya gitu ya. Sejak saya waktu itu Pak Rusyansah dan sampai sekarang, kelihatannya pemimpin-pemimpin di Kabupaten Banjar ini yang sangat saya akui memang penuh dengan kreativitas gitu. Satu, penuh kreativitas, juga mempunyai inovasi yang besar. Dari semula Bupati Pak Rusyansah sampai dengan Pak Khairul Saleh ini, saya melihat perkembangan di Kabupaten Banjar ini cukup luar biasa. Karena ada hal-hal yang kami lihat dengan mata kepala kita sendiri dan pun kita merasakan di Kabupaten Banjar ini. Contohnya misalnya dari bupati-bupati yang lalu, seperti contoh Pak Bupati Abdul Majid misalnya kan, beliau membangun CBS itu, jadi mereka salah satu kreatif semua gitu. Pak Rudi Arifin juga seperti itu, kemudian Pak Khairul Saleh juga sangat banyak pembangunan yang dilaksanakan oleh beliau. Dan contoh seperti di RTH ini, Pak Khairul Saleh juga sangat luar biasa. Kemudian perkembangan infrastruktur jalan, kemudian juga puskesmas sudah semua berdiri maupun kantor-kantor desa. Nah ini menunjukkan sama kita bahwa pemimpin-pemimpin yang ada di Kabupaten Banjar ini adalah pemimpin yang inovatif, kreatif, dan mempunyai semangat kerja yang tinggi. Akhirnya kalau kita lihat juga bahwa akhir-akhir ini di era kepemimpinan Pak Khairul Saleh sangat banyak sekali ya penghargaan-penghargaan untuk Kabupaten Banjar ini. Nah ini membuktikan bahwa Kabupaten Banjar ini sungguh luar biasa kemajuannya, pesatnya. Dari keuangan kan sulit dulu batu bara kan belum digali. Jadi APBD-nya kecil gitu. APBD-nya kecil banget karena batu bara kan ada lagi.
Oh ini kan nggak ada, tergantung apa, ada kontribusi pasar ya, paling banyak tuh. Apa itu Intan juga kecil, memang berat banget lah, sumbernya sulit, jadi itu habis kayak rutin aja, udah habis rutin aja tuh, mana hampir ada kombang dulu, mana habis di rutin aja. Lain-lain dulu 500.000 aja sebulan. Jadi pada saat Bupati Pamajit itu pembangunan yang dilaksanakan pada terakhir menjabat akhir jabatan beliau itu yang sangat monumental, mungkin pembangunan TBS, toko yang ada di lapangan Bumi Selamat itu sendiri kan. Nah beliau termasuk mungkin yang memberikan inspirasi untuk membuat tugu dan tulisan-tulisan yang ada di depan pasar TBS itu sendiri. Dulunya itu kan sebetulnya tanah lapangan bola Bumi Selamat. Nah, tapi beliau di dalam pembangunan ini artinya tidak mutlak bahwa lapangan itu ada di muka Pemda, itu bisa dikembangkan menjadi pembangunan pertokoan, karena untuk menampung kelihatan istilahnya pedagang-pedagang berlian. Jadi beliau mempunyai pemikiran waktu itu untuk mengembangkan menampung pedagang-pedagang berlian untuk dikembangkan sebagai kota industri yang menjual alat-alat batik permata. Itu inisiatif beliau dan maka untuk memberikan menampung pedagang-pedagang di Martapura sehingga dikembangkan sekaligus mereka melakukan pengembangan pariwisata. Dan kenyataan sampai sekarang memang secara pelan-pelan toko itu berkembang menjadi tempat orang berjualan batu permata. Ya. Di zaman kepemimpinan Bapak Sultan Haji Hairul Saleh, beliau punya cita-cita besar dan sekarang sedang tahap proses perencanaan memindahkan kota pemerintahan yang ada di tempat ini sekarang itu dipindahkan ke daerah sekitar Karangintan yang dikenal dengan perkantoran Martapura Jadid. Jadi kotanya akan dipindah di sana karena di sini sudah terlalu padat. Tetapi pusat-pusat pelayanan masih tetap di ibu kota Martapura ini. Kemudian ada satu hal yang menarik yang perlu kami sampaikan juga di zaman Pak Sultan Haji Hairul Saleh ini sudah tumbuh beberapa hotel. Jadi ada Guest House Eva, ada Hotel Grand Banua Aston, ada Hotel Amaris, ada Bumi Banjar, dan ada Guest House punya Kabupaten Banjar. Nah ini menunjukkan bahwa perekonomian di Kabupaten Banjar mulai tumbuh dan berkembang. Di zaman kepemimpinan Bapak Sultan Haji Hairul Saleh, beliau membangun atau melengkapi sarana perkantoran. Antara lain yang dibangun adalah kantor BPPD, Badan Kebencanaan yang tadinya tidak ada menjadi ada. Kemudian kantor Dukcapil juga dibangun 2 tingkat, kantor Dishub, kantor Dinas Pendidikan, kantor perpustakaan juga dibangun, dan seluruh kantor-kantor camat direhab sehingga tidak ada lagi kantor camat yang tidak memenuhi standar. Ada satu kegiatan yang selalu dibanggakan oleh Kabupaten Banjar, yaitu adanya tempat pembuangan akhir sampah yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Jadi TPA ini beda dengan yang lainnya. TPA kami ini dijadikan sebagai TPA pendidikan dan TPA pariwisata. Jadi orang kalau mau melihat bagaimana sampah menjadi gas metan, sampah menjadi listrik,
air limbah bisa dijadikan untuk perikanan, kemudian sampah juga bisa dijadikan pupuk, itu semuanya ada di TPA. Kemudian satu lagi yang perlu kami sampaikan, bahwa sekarang pun sedang dalam proses pembangunan Taman Kehati, yaitu letaknya berseberangan atau berdampingan dengan TPA kita, sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ada TPA yang dilengkapi dengan Taman Kehati, bahwa menyadari bahwa masalah kesehatan ini menjadi hal yang utama dan mendapat perhatian Pak Bupati Banjar. Maka di zaman kepemimpinan beliau membuka kemudahan bagi investor untuk membangun berbagai fasilitas kesehatan, yaitu antara lain rumah sakit dan klinik. Jadi sekarang ada rumah sakit swasta yang cukup bagus, yaitu Rumah Sakit Avesinia, Rumah Sakit Pelita Insani, Rumah Bersalin, Mutiara Bunda, dan ada beberapa klinik yang dibangun oleh pihak swasta, sehingga makin lengkaplah pelayanan kesehatan di Kabupaten Banjar di zaman kepemimpinan beliau. 9 tahun beliau memimpin, angka PAD-nya sudah naik menjadi 157 miliar. Dan ini merupakan kebanggaan bagi PNS Kabupaten Banjar beserta masyarakatnya yang berhasil mengangkat PAD dengan skala yang begitu cepat. Oleh karena itu, maka Pak Bupati Banjar Bapak Sultan Haji Hairul Saleh mendapat berbagai penghargaan yang merupakan pengakuan dari berbagai pihak atas prestasi beliau, baik dari tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Jadi beliau mendapat penghargaan sebanyak 66 buah. Dan ini sungguh merupakan kebanggaan bagi kami, bagi pemimpin kami yang telah menghantarkan Kabupaten Banjar sesuai dengan visinya ke arah visi sejahtera, mandiri, dan Islami. Kalau menurut hemat saya, semua yang memimpin Kabupaten Banjar ini, baik sebelumnya, baik sesudahnya, sebelum Pak Haji Dr. Andes Haji Anang Mohtar Sopyan, dan sesudah Bapak Dr. Andes Sopyan itu, kalau menurut hemat saya, dalam satu kesimpulan, semua pemimpin itu punya jasa, punya andil lah dalam membangun Kabupaten Banjar ini. Adapun kena perbedaan visi dan misi atau perbedaan situasi lapangan, itu kemungkinan sesuai dengan zamannya lah. Nah, zamannya. Kalau dulu mungkin tahun 60 kita tidak perlu stadion olahraga, tapi sekarang saatnya kita perlu punya stadion olahraga kan. Itu kan memang zaman. Cuma kesimpulannya, semua bupati sejak awal didirikan, sejak lahirnya Kabupaten Banjar sampai sekarang itu punya jasa besar terhadap pembangunan Kabupaten Banjar ini. Satu-satunya yang saya inginkan agar supaya bagaimana bisa membentengi Kabupaten Banjar ini khususnya atau Kalimantan Selatan ini pada umumnya terhadap beberapa hal yang saya sangat prihatin sebagai orang tua. Saya ingin langsung sebagai contoh aja ya. Masalah kenakalan remaja, perkelahian, masalah narkoba, masalah-masalah yang bersifat negatif gitulah. Nah, jadi kalau masalah infrastruktur, masalah peningkatan pendapatan masyarakat, saya kira untuk Kabupaten Banjar ini pendapatan masyarakat saya kira sudah tidak jadi masalah. Orang cukup berada, artinya dengan hidup cukup, saya kira melihat di Kabupaten Banjar ini. Jadi yang menjadi problem sekarang ke depan, saya berharap kepada pemimpin-pemimpin kita di Kabupaten Banjar ini adalah menjaga kelestarian budaya, karakter-karakter, sifat-sifat yang mulia
nilai-nilai akhlakul karimah, orang yang santun, orang yang akhlak, anak-anak muda sekarang ini sebagai calon ini yang perlu bagaimana kita bersama-sama mempertahankan itu supaya betul-betul Martapura sebagai kota orang yang berakhlak mulia gitu, sopan, santun, sopan kepada orang tua, kepada guru, kepada sesama. Itu. Nah ini yang kelihatannya mulai sudah di Martapura ini mulai kejangkitan itu. Untuk itu saya kedepannya harapan saya seluruh pemimpin-pemimpin Kabupaten Banjar, pimpin formal, non formal, apalagi itu para pemuda bagaimana bisa bersatu padu untuk membentengi adanya pengaruh-pengaruh yang namanya globalisasi, pengaruh yang namanya modernisasi. Kalau generasi muda sudah tangguh, maka insya Allah kemajuan akan tercapai. Karena masa depan estafet perjuangan bangsa ini di tangan pemuda. Tapi pemuda yang handal, yang tangguh. Harapan kami agar pemerintah daerah cukup membina masyarakatnya dengan baik, dengan bijaksana, sehingga Kabupaten Banjar tetap jaya dan lebih maju untuk masa-masa yang akan datang. Kita jangan terlena, adalah seolah-olah kita ini tidak akan meninggalkan dunia ini. Kita ini tetap akan bertanggung jawab. Apa yang kita buat ini bukan hanya sampai pada pertanggungjawaban sebagai pegawai negeri, pegawai baik, bupati dengan pertanggung jawab LHP-nya, atau mungkin ikam sebagai pegawai negeri bertanggung jawab kepada atasannya. Sampai mati kita akan bertanggung jawab apa yang kita perbuat di dunia ini. Nah ini yang saya inginkan untuk ke depan sebagai orang tua, sebagai yang pernah berkecimpung di Martapura ini. Begitulah bersatu padu bagaimana kita ini membentengi Martapura ini untuk tidak kemasukan paham-paham luar itu yang negatif itu. Selama 5 tahun kepemimpinan beliau, Kabupaten Banjar maju dengan pesat. Pembenahan di berbagai bidang terus dilakukan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain-lain. Berbagai prestasi di tingkat nasional pun telah diraih. Atas keberhasilan kinerja pemerintahan ini jualah pada pemilihan kepala daerah tahun 2010, Sultan Haji Hairul Saleh kembali terpilih sebagai bupati untuk kedua kalinya. Di bawah kepemimpinannya, Kabupaten Banjar mampu meningkatkan kapasitas fiskal. Hal ini tercermin dari peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD dan APBD Kabupaten Banjar yang meningkat pesat. Pembangunan demi pembangunan pun terus dilakukan, mulai dari sarana kesehatan, jalan, sekolah, tata ruang, sarana olahraga, perkantoran, dan lain-lain. Berbagai program unggulan di berbagai bidang untuk kesejahteraan masyarakat kabupaten juga terus berkembang. Sederet prestasi dan keberhasilan yang telah diraih merupakan suatu hasil dari kerja keras dan komitmen pemerintah dalam mewujudkan visi Kabupaten Banjar demi terwujudnya masyarakat Kabupaten Banjar yang sejahtera, mandiri, dan islami, serta misi Kabupaten Banjar demi memantapkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, memantapkan pembangunan, ekonomi, dan investasi, meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta menyelenggarakan pemerintahan dengan baik dan pelayanan prima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Sultan Haji Hairul Saleh, Bupati Banjar periode 2005-2015. Ulun sangat mengapresiasi pembuatan dokumen visual sejarah Kabupaten Banjar, dan ulun menyadari bahwa penelusuran sejarah tentu saja sangat sulit, apalagi pelaku sejarah sudah banyak yang meninggalkan kita. Untuk itu ulun berterima kasih atas dukungan testimoni
dari narasumber yang telah memberikan masukan-masukan terhadap penyempurnaan video sejarah Kabupaten Banjar ini. Ulun juga mengapresiasi inovasi dari bagian Humas Setda Kabupaten Banjar dan kantor perpustakaan dan arsip daerah yang telah memprakarsai dokumen ini. Harapan ulun, semoga visualisasi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Banjar pada khususnya dan masyarakat Kalimantan Selatan pada umumnya. Untuk itu, bagi masyarakat yang memiliki informasi, data maupun foto otentik tentang sejarah Kabupaten Banjar, ulun harapkan dapat memberikan dan menyempurnakan dokumentasi video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musikatik, Kepala Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Banjar. Saya sangat mengapresiasi pembuatan video atau visualisasi sejarah Kabupaten Banjar yang nantinya dapat menjadi dokumentasi daerah. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi generasi Kabupaten Banjar di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmadin MJ, Kabak Humas Setda Kabupaten Banjar. Kita tahu bahwa sejarah merupakan bukti otentik perjuangan satu bangsa atau satu daerah untuk masa yang akan datang. Jangan sekali lupakan sejarah, itu merupakan komitmen kita. Humas Kabupaten Banjar berupaya agar sejarah Kabupaten Banjar bisa hidup, lahir dengan cara mengeksplorasi dan menelusuri sejarah Kabupaten Banjar saat pendirian Kabupaten Banjar di masa yang dulu. Begitu, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Banjar sehingga proyek ini bisa kami laksanakan semampu kami. Harapan ke depan tentu saja agar video visual sejarah Kabupaten Banjar ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Banjar umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.